Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvarina dengan nomor induk mahasiswa 20462760 PT 08677. Saya di sini akan memaparkan seminar proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Enzim pepsin terhadap peningkatan kualitas gelatin dari kulit sapi. Dengan dosen pembimbing Profesor Insinyur Yuni Erwanto, SPT, MP, PhD, IPN. Latar belakang yaitu kulit memiliki potensi untuk diolah menjadi gelatin karena mengandung banyak protein kolagen. Kolagen yang terkandung di dalam kulit akan mengalami hidrolisis yang dapat menghasilkan gelatin melalui proses ekstraksi. Kemudian, gelatin merupakan protein alami yang dihasilkan dari hidrolisis parsial kolagen yang terkandung di dalam kulit dan jaringan tulang. Umumnya, gelatin berasal dari kulit dan tulang sapi, kambing, babi, maupun dari ikan. Lalu, gelatin dapat diaplikasikan sebagai pelapis utama film dan pada pangan sebagai bahan pelapis atau coating untuk menghindari kerusakan oksidasi, kualitas pangan yang baik, dan umur simpan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh peningkatan kualitas rendemen, derajat keasaman atau pH, kadar abu, kekuatan gel, dan viskositas gelatin dengan konsentrasi enzim pepsin yang berbeda. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui perbedaan penambahan enzim pepsin dalam pembuatan gelatin sehingga mengetahui konsentrasi enzim yang efektif. Tinjauan pustaka terdiri dari gelatin merupakan hasil degradasi hidrolitik protein kolagen atau hidrolisis kolagen yang memiliki struktur khas. Struktur gelatin sendiri itu kenyal, kemudian dapat dimanfaatkan di dalam industri pangan, kosmetik, dan farmasi. Lalu untuk bahan yang digunakan itu ada kulit sapi. Kolagen kulit sapi merupakan protein dengan kualitas yang tinggi dengan kandungan antioksidan yang tinggi pula yang dapat digunakan dalam produk makanan. Kemudian ada enzim pepsin. Penggunaan enzim pada proses pembuatan gelatin digunakan untuk meningkatkan hasil akhir yang dapat berakibat pada penurunan kualitas gel. Enzim pepsin digunakan dalam industri agrokimia, makanan, farmasi, dan penyamakan kulit. Nah, enzim pepsin ini dapat meningkatkan kualitas gelatin sehingga dilakukan dalam penelitian dan akan diteliti konsentrasi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas gelatin dari kulit sapi. Kemudian ada karakterisasi gelatin yang dapat ditentukan kualitasnya dengan pengujian rendemen, derajat keasaman atau pH, kekuatan gel, kadar abu, dan viskositas. Landasan teori, gelatin semakin dibutuhkan seiring berjalannya waktu di industri di Indonesia. Indonesia masih mengandalkan impor gelatin sehingga perlu dilakukan penelitian agar meningkatkan produksi gelatin dari kulit sapi maupun kulit yang lainnya. Kemudian kulit sapi termasuk byproduct yang berlimpah di rumah potong hewan, sehingga mudah mengalami kerusakan karena kadar air yang cukup tinggi. Sehingga perlu dilakukannya pengolahan untuk mengurangi limbah. Lalu proses pembuatan gelatin secara enzimatis menggunakan enzim pepsin. Enzim pepsin akan membantu dalam mendegradasi kolagen yang lebih cepat untuk proses ekstraksi gelatin. Hipotesisnya yaitu pengaruh peningkatan kualitas gelatin dengan penambahan enzim pepsin pada proses pembuatan gelatin terhadap karakterisasi gelatin kulit sapi segar. Materi dan metode, alat yang digunakan diantaranya ada pisau,
cawan, timbangan, pipet ukur, water bath, corong, kertas saring, oven, desikator, magnetic stirrer, blender, pH meter, tanur, viskometer, dan TATX2 texture analyzer. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kulit sapi dengan umur potong 2-3 tahun, lalu ada aquades dan enzim pepsin. Penelitian akan dilakukan di laboratorium TKHILP dan laboratorium ASLC Fakultas Peternakan UGM pada waktu bulan September sampai Desember 2023. Metode yang digunakan dalam pembuatan gelatin yaitu kulit dibersihkan dari kotoran yang menempel dan dipotong dengan ukuran 1-2 cm. Lalu sampel kulit dicuci dengan air mengalir. Setelah dilakukannya perendaman menggunakan 5% HCl sebanyak 2000 ml selama 24 jam dengan sampel kulit sebanyak 1000 gram. Lalu sampel kulit direndam menggunakan enzim pepsin sebanyak 0 unit, 5 unit, 15 unit, dan 25 unit per gram kulit basah selama 48 jam untuk menghilangkan mineral dan dilakukan pemanasan pada suhu optimum 90 derajat Celcius selama 15 menit untuk menghentikan aktivitas enzim. Lalu dilakukan ekstraksi selama 6 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kain baju dan sampel dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah kering, gelatin dapat dihaluskan menggunakan blender. Untuk metode pengujian kualitasnya yaitu yang pertama ada rendemen. Rendemen diperoleh dari berat kering bahan dibagi berat segar bahan dikali 100% sehingga dapat diketahui persentasenya. Kemudian derajat keasaman atau pH digunakan untuk mengetahui pH gelatin. Dengan melarutkan gelatin sebanyak 1 gram ke dalam 20 ml aquades, dilarutkan kembali dengan penambahan 50 ml aquades, kemudian dihomogenkan. Sampel yang tersedia kemudian diukur menggunakan pH meter dengan mencelupkan bagian elektroda sehingga nilai pH dapat diketahui. Lalu yang ketiga ada kekuatan gel. Dengan melarutkan gelatin pada konsentrasi 6,7%, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate dengan suhu 60 derajat Celcius. Lalu dapat dilakukan pengujian gel strength. Yang keempat ada viskositas. Diukur menggunakan alat viskometer dengan melarutkan gelatin dengan konsentrasi 6,67% atau 6,67 gram gelatin yang dilarutkan dengan 100 ml aquades, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu diaduk hingga larut dan dimasukkan di gelas ukur. Kemudian kekentalan diuji menggunakan alat viskometer. Yang kelima ada kadar abu. Kadar abu diukur dengan menghitung berat abu dibagi berat sampel. Menggunakan sebanyak 1 gram sampel dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 5 jam, kemudian dihitung dengan rumus. Lalu yang terakhir ada analisis berat molekul gelatin dengan SGS page menggunakan elektroforesis. Digunakan proses analisis dari bahan resolving gel 15% dan stacking gel 4%. Kemudian ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk penyusunan proposal. Baik, sekian presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.